Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para subscriber dimanapun Anda berada. Hari ini aku akan membagikan bagaimana cara kita mengatasi ini motor cross ya, motor mainan. Oke. Motor mainan 50 cc 2 tak ya. Ini kendalanya loss kompresi. Ya, loss kompresi bisa kita tandai dengan respon dari engkolnya. Jadi engkolnya ringan sekali. Ini pengapian ada, tapi kompresinya tidak ada ya. Jadi kompresinya ringan seperti ini. Alhasil jadi mesin tidak hidup. Ini ditarik ringan sekali. Seperti itu tanda-tanda dari low kompresi. Nah, untuk itu kita akan coba menangani masalah ini. Kita akan bongkar dulu di bagian blok dan juga piston. Kita pastikan dulu keadaannya seperti apa. Kemudian baru kita tentukan metode penanganannya nanti. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Langkah pertama kita lepas dulu untuk bagian engkol ini ya, sebelah kanan. Di sini ada 3 baut L. Kita lepas menggunakan kunci L. 1, 2, dan 3 di belakang. Lepas dulu ketiga baut ini. Nah, sudah terlihat penampakan di dalamnya. Kemudian kita cabut kepala busi. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke bagian knalpot. Di bagian knalpotnya ada 2 baut L ya. Ini kita lepas kedua-duanya menggunakan kunci L. Ini L nya sedikit besar ya dari yang tadi. Di sini aslinya 2 buah baut L, cuman yang satu itu sudah pernah diganti dengan baut 10 ya. Aslinya dua-duanya nih baut L. Nah, kalau sudah terlepas baut dari knalpot tadi, kita lanjut ke bagian blok yang ada di baut yang ada di bagian blok ini ya. Ini ada 4 buah baut L. Kita lepas semuanya. Ini ada lubang, tinggal masukkan saja baut kunci L nya ke lubang itu, kemudian diputar ke arah kiri atau arah bawah. Ya, kalau sudah terlepas sama baut-baut ini, baut yang 4 buah tadi, kemudian blok udah bisa kita tarik ya. Kita lepaskan blok dan pistonnya dengan cara ditarik ke arah depan.
Oke, kita tarik ke depan. Nah, ini udah terlepas ya, blok sudah terlepas. Sini kita bisa lihat kondisi dari blok. Ini untuk kondisi blok. Ada goresan, terlihat ada goresan di bagian bawah dekat lubang knalpot ya. Ya, ada goresan situ. Udah, kita lepas dulu bagian piston. Kita mau lihat kondisi dari piston. Oh, ternyata ringnya patah. Nih, ringnya patah. Nah, ini ringnya patah. Ini yang membuat motor ini jadi hilang kompresi. Oke, kita lepas dulu di bagian piston. Dengan cara menarik pin ya. Sini ada pin ya. Kalau kita tarik menggunakan tang runcing. Nah, ini ya. Kemudian kita dorong dari arah sana. Piston juga tergores. Ini bagian patahan ini. Mungkin pecahan dari ring tadi ya. Ini juga di bagian bearingnya ini juga udah banyak terlepas. Mudah-mudahan ini tidak masuk ke dalam mesinnya. Ini udah terlepas semua nih. Ini posisinya seperti ini. Cuman ini udah hancur. Nah, sekarang kita lanjut kepada proses pemasangan. Untuk pembelian blok ini ya, ini bisa kalian beli di all shop. Satu set piston dan juga blok itu harganya sekitar 100-an. Kalau ini yang tipe racing ya. Kalau ini yang tipe racing itu bisa ditandai dengan adanya lubang di sini ya. Lubang di bagian piston, kemudian ada juga di blok ini ada coakan ya, ada buah coakan itu untuk memperlancar sirkulasi dari BBM ya. Jadi bahan bakar yang masuk itu lebih banyak dan lebih efisien ya, diklaim seperti itulah. Kemudian untuk pembelian juga jangan lupa untuk dicek dulu
masalah itu ukuran blok pistonnya bisa dilihat di bagian pinggir sini ya, biasa di pinggir ini biasanya ada terdapat ukuran dari blok dan juga pistonnya. Coba kita lihat di bagian yang lama ini. Biasanya tertulis di sini, di bagian samping sini. Ini coba untuk lebih pasti kita gunakan Sigma. Jadi kalian kalau mau beli blok secara online shop, jadi kalian harus lihat dulu di bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri ini biasanya ada tulisan ukuran blok dan juga pistonnya. Jadi jangan sampai salah beli. Ini kita ukur berada di angka 44. Bisa dilihat ya. Jadi ini piston dan blok ukuran 44 mili. Jangan sampai salah beli. Karena kalau sampai salah beli bisa dipastikan tidak bisa dipakai. Kalau mau dipakai juga kalian harus ganti bandulnya juga. Bandul dan stang pistonnya. Karena di sini di ukuran ini. Nah, ini di ukuran stang piston nanti itu tidak akan masuk untuk pen pistonnya. Ya. Jadi itu kalau 40 mili di motor kita beli yang 44 itu tidak akan masuk di bagian stang piston ini. Jadi ukurannya ada dua, ada 40 mili dan ada 44 mili. Jadi sebelum melakukan pembelian pastikan dulu ukurannya. Saat pembelian kita juga dapat ini ya, bearing bambu untuk di tiang piston, di stang piston. Nah, ini kita pasang dulu. Ini kita lanjut kepada proses pemasangannya. Ini kita tinggal masukkan saja di bagian stang piston ya, seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke ring. Ring ini jangan lupa ya, untuk cara pemasangannya. Perhatikan di sini ada coak di bagian ring. Ya, terlihat itu ada coak. Coak itu pas pada titik, harus pas pada titik yang ada di piston. Untuk ringnya kedua-duanya itu bebas ya, bebas mau ditaruh, yang ini mau ditaruh di atas atau yang ini taruh di bawah, itu terserah. Tidak sama dengan piston 4 tak ya. Kalau 2 tak ini bebas, mau ini bawah mau ini atas terserah. Yang penting coakan dari ring ini kan ada coakan nih, dia harus pas pada titik ini. Dan di sini juga ini kan ada coakan di ringnya, 2 buah, harus pas pada titik ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal pasang pin pistonnya. Untuk posisi piston ini harus dilihat ya, tanda panah ini arah ke bawah, sedangkan lubang ini berada di atas. Oke, jadi ini di bawah dan lubang itu ada di atas. Ini kalau dapat dilumasi oli dulu ya saat pemasangan. Ini pemasangan untuk speed pistonnya. Ini pastikan terpasang dengan benar ya, harus pas dia masuk di lubang tempatnya itu. Oke, kita pasang speed. Sebelum pasang speed dikasih oli ya,
sebagai pelumasan. Kita pasang dan piston ya. Masuk. Nah, itu udah terpasang, tinggal kita pasang spi ya. Pasang spi menggunakan tang runcing ya. Yep. Ya, pastikan lagi ya di tempatnya itu ya. Kita colokan situ. Spinya harus masuk pas di situ, jangan terlepas. Nah tuh, sampai dia bunyi klep. Udah, piston sudah terpasang. Oke, piston sudah terpasang. Lanjut kita ke proses pemasangan blok. Nah, ini bloknya packing ya, jangan lupa. Nah, bloknya baru. Oke, kita pasang. Nah tuh, nah udah masuk ke sini aman. Tinggal kita pasang tempat baut tadi ya, baut L tadi tinggal dipasang. Ini nanti baru kompresnya nendang. Tinggal kita kunci bautnya searah putaran jarum jam.
Ya, kalau sudah dikencangkan 4 baut tadi ya. Kalau sudah dikencangkan, kita lanjut ke pemasangan knalpot ya. Untuk pemasangan knalpot jangan lupa untuk dipasang dulu packing knalpotnya. Ya, di sini ada packing knalpot. Kemudian ada baut 2 buah. Baru kita pasang supaya tidak bocor knalpotnya, jadi tidak berisik. Oh. Kalau knalpot sudah terpasang, kemudian pasang busi, pasang kepala busi, baru pasang tutup engkol tadi ya. Kalau udah begitu, barang pasti sudah hidup, pastikan bisa hidup. Jadi untuk kali ini aku cuman membagikan tentang cara pasang dan cara bongkar ini ya, bongkar blok dan piston motor ini. Kalau untuk hidup mungkin tidak sempat untuk aku bagikan karena ini masih ada kerjaan, belum selesai ya, karena masih harus cuci karbu, membran, dan rapi-rapi juga. Sementara hari sudah senja nih. Jadi untuk video kali ini cuman sampai di sini aja untuk video bongkar dan pasang blok motor cross ini. Nah, kalau untuk ya ini sudah selesai, tinggal kalian pasang busi, kepala busi, kemudian tutup yang dari tutup engkol tadi ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.